kita kan akan merayakan satu hari penting pada satu tahunnya, di mana merayakan World Diabetes Day 2024, hari di mana kita memperingati atau mengingat hari ulang tahun dari Dr. Banting yang merupakan seorang dokter penemu insulin pertama. Ya, jadi aku ini dulu ya, mendongeng dulu lah tentang Dr. Banting ini. Dr. Banting ini dari dulu tuh penasaran banget tuh. Mereka dengan gula darah tinggi itu apa sih sebetulnya yang rusak? Dan kemudian didapatkan bahwa ternyata gangguan utamanya dari pankreas, ya, terutama ini kita bicara tentang diabetes tipe 1. Lalu kemudian dicari-cari tahun 1921 beliau sudah menemukan formulanya, tetapi baru dipakaikan pada tahun 1922 pada seorang anak usia 14 tahun yang namanya Leonard Thompson. Leonard Thompson waktu itu menderita diabetes tipe 1. Dibawa ke UGD dalam keadaan koma, dan kebetulan Dokter Banting sudah bilang nih sama dokter jaganya di sana, kalau ada apa-apa, kalau mereka dengan gula darah tinggi dan keadaan tidak sadar, tolong beritahu saya. Lalu begitu dikasih tahu, Dokter Banting langsung pergi ke rumah sakit tersebut di Toronto dan mengatakan kepada ayahnya Leonard kalau dia akan menggunakan insulin yang dia buat untuk menolong anaknya. Nah, sesudah ayah dan ibunya setuju, ya disuntiklah insulin pertama kalinya pada pasien diabetes tipe 1 ya, namanya Leonard Thompson ini. Dan sesudah itu beliau Leonard Thompson akhirnya bisa kembali pulih seperti sedia kala. Ya, bahkan kalau kita lihat bisa sampai 13 tahun menemukannya, dan dengan suntikan insulin yang begitu sederhana, yang kalau kita lihat dengan sekarang kan beda banget ya. Insulin sekarang itu udah betul-betul sangat nyaman, pasien juga mereka dengan diabetes juga merasa bahwa gulanya jadi bagus, quality of life-nya jadi bagus. Nah, inilah yang kita peringati, Widya dan Iman. Jadi setiap tahunnya kita peringati. Sengaja saya ambil hari Minggu, tidak melewatinya supaya lebih hot gitu pembicaraannya. Nah, sebetulnya pertanyaan itu tercetus dalam pikiran saya, ya, apakah memang hari diabetes sedunia ini, World Diabetes Day, yang tahun ini temanya adalah diabetes and well-being. Jadi biarpun kita diabetes, tapi kita tetap hidup sehat, tetap dalam keadaan kondisi prima dan bugar, begitu ya. Nah, apakah peringatan Hari Diabetes Sedunia ini ada dampaknya kepada teman-teman sekalian? Kita mulai dengan Widya dulu ya, habis itu baru nanti Widya kalau mau nanya boleh ya. Apakah ada dampaknya? Baik, ya. Untuk tema tahun WDD 2024 ini sangat berdampak sekali ya dok untuk saya dok, karena di tahun ini alhamdulillah saya ada kemajuan dari DM saya adalah DM tipe 2, saya sudah 10 tahun ya? Bersahabat dengan DM. Ya, sudah 10 tahun dok saya bersahabat dengan DM dok. Jadi di tahun ini alhamdulillah di tahun ke-10 ini benar-benar sesuai dengan tema WDD ya dok ya, Diabetes and Well-being. Jadi mulai tahun ini alhamdulillah HbA1c saya sudah 7. Sebelumnya terima kasih dokter Rai. Sebelumnya 11, 10, 9, jauh sekali dari mendekati ini ya dok ya, yang terkontrol dok. Jadi memang diabetes itu harus kita happy, tidak boleh kita terbebani. Jadi jangan takut tentang diabetes yang penyakit yang menakutkan. Kita memang harus happy ya dok, stay happy dok ya, dan tetap jangan lupa harus kontrol tiap bulan. Terus diabetes juga kita harus rajin dengan aktivitas fisik kita, dengan diet, terus berat badan juga harus dijaga, seperti itu dokter Roy. Betul. Jadi key
Betul. Jadi Well-being-nya suksesnya, well-being-nya itu pokoknya harus stay happy dengan diabetes, dokter. oke, harus happy, harus bahagia ya. Bahagia dalam hal arti kata Ya. kita melepaskan stres, tidak overthinking gitu ya. Ya. Kemudian kita juga bisa apa namanya, ya tadi dikatakan senang sekali bersahabat, karena memang kalau kita bersahabat dengan diabetes, saya kira kita tidak akan takut, dan seperti kita ketahui takut itu akan menimbulkan kortisolnya pada naik semua tuh. Kalau kortisolnya naik, insulinnya akan jadi berkurang, habis, sehingga gulanya jadi naik. Jadi itu juga salah satu kuncinya ya, Widya ya. Keren banget. Olahraganya apa, Widya? Olahraga saya itu lebih suka yang kardio, dok. Jadi seperti zumba, body combat. Hampir setiap hari ya. Yang lebih olahraga saya seminggu 5 kali, dok. Kalah gua. Seminggu 5 kali, dokter. Alhamdulillah sudah dijalani sekarang. Memang harus tidak boleh mager ya, dokter ya. Paling nggak 30 menit sampai 1 jam. Ya itu ya yang kita ingin sebarluaskan ya, Widya ya, untuk tetap happy, tetap well-being, tetap menjaga, kayaknya sih kuncinya disiplin juga ya kali ya. Benar begitu? Betul, dokter. Ya, harus disiplin. Jam makannya juga jangan keteteran, jam makannya tepat, ya pemberian obat juga tetap, dan kita harapkan nanti kita akan terkontrol dengan baik ya. Kalau Iman gimana? Oh iya, kalau buat saya justru kayak tahun ini tuh buat saya sangat spesial sekali, karena setelah saya 18 tahun kena diabetes, maksudnya menyandang diabetes, saya pertama kalinya bergabung dengan komunitas diabetes, terus dari sana pun saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Contohnya adalah saya menggunakan basal karena sebelumnya saya tuh kayak hampir gak pernah gitu dok pakai basal, karena saya pikir waktu itu saya mikirnya kayaknya nggak begitu perlu ya. Cuman karena teman-teman di komunitas diabetes ini ngasih tahu bagaimanapun kamu harus pakai basal, dan saya oke gitu, saya akhirnya menggunakan basal, dan alhamdulillah untuk pertama kalinya dalam seumur hidup saya jadi agak gemuk. Oh iya, kita pernah ketemu tahun yang awal tahun kemarin ya. Iya, awal tahun kemarin sama pas kita camp kemarin juga dok. Ya itu, kamu memang kelihatan lebih segar banget ya. Oh gitu. Iya, jadi saya juga agak kaget ya ngeliat. Saya kan dari kecil sampai tahun 2023 saya kan kurus terus, saya nggak pernah gemuk sama sekali gitu. Dan ketika mengikuti saran teman-teman di komunitas diabetes, saya menggunakan basal, dan saya pun lebih rajin lagi ngontrol gula darah, saya lebih termotivasi lagi karena lagi-lagi karena teman-teman di sini. Saya pikir tahun ini itu kayak tahun yang spesial banget buat saya gitu, dan saya lebih happy. Terus saya juga ngerasa nggak sendirian lagi, karena memang bagaimanapun bagi saya komunitas itu perlu ya, bagi saya kita perlu mendapatkan jejaring gitu, supaya kita tuh nggak ngerasa sendiri, supaya kita pun mendapatkan bantuan, misalnya kayak informasi dari BPJS seperti apa misalnya, atau kalau misalnya ketika gula darah kita tinggi kita bagaimana gitu. Dan komunitas itu bagi saya sangat membantu sekali. Jadi bagi saya tahun ini tuh dan Hari Diabetes Sedunia tahun ini bagi saya itu sangat spesial sekali, dan saya pun jadi merasa termotivasi untuk ingin terus melanjutkan hidup, ingin terus berkarya gitu ya dok ya. Jadi kayak pokoknya spesial banget lah tahun ini gitu, dan saya bahkan kayaknya saya harus terus seperti ini ya. Gitu. Harus terus semangat maksudnya. Jadi komunitas perlu ya, itulah makanya ada International Diabetes Federation yang memang membuat suatu mereka udah dari dulu sudah meramalkan diabetes akan banyak sekali di bumi ini, dan oleh karena itu mereka membuat satu komunitas yang kita ketahui namanya International Diabetes Federation, yang kemudian membuat tanggal 14 November sebagai Hari Diabetes Sedunia karena hari ulang tahun Bapak Basri. Oh ya teman-teman, kalau ada yang belum tahu insulin basal itu, biar aku terangin ya, Iman ya. Insulin basal itu adalah insulin yang keluar setiap 12 menit dari pankreas kita. Pankreas kita adalah satu organ penghasil hormon insulin di dalam tubuh,
yang kerjanya itu untuk bikin balance dengan beberapa hormon yang lain. Dan kalau kita makan, dia akan keluar lebih banyak. Jadi yang keluar setiap 12 menit itu namanya insulin dasar. Jadi akan ada terus di dalam badan kita. Dan ada satu lagi insulin namanya insulin makan yang keluar kalau kita mau makan. Yang disebabkan oleh karena tubuh kita akan segera bereaksi dengan makanan dan membuat pankreas mengeluarkan insulin lebih banyak. Begitu ya. Dan penting banget sih memang insulin basal itu. Dia pakai insulin. Iya dok, pakai basal juga pakai saya basal dokter. juga. Oke. Dosisnya makin banyak atau dosisnya tambah berkurang? Sekarang sudah 20 dok, sebelumnya 22. Kurang dong. Kurang dokter. Aduh, berbahagia banget sih yang mendengar Instagram live kita hari ini karena kayak seperti kalian memberi harapan kepada mereka supaya tetap konsisten ya, tetap stay happy, tetap selalu mendapatkan informasi dari komunitas karena kita pasti akan memberikan informasi yang betul ya, yang tidak katanya begitu ya Iman ya. Ya. Ya, karena menurut saya apa ya, kita sebagai penyandang diabetes tuh bukan berarti hidup kita berakhir ya. Kita tuh masih bisa berumur panjang, masih bisa berkarya, masih bisa meraih cita-cita gitu. Ya asal dengan dikontrol dengan insulin, menjaga pola diet, mungkin juga olahraga, dan ya bagaimanapun berinteraksi dengan komunitas itu bagi saya secara pribadi sangat penting. Jadi kemarin teman-teman ini pada happy banget dong waktu diabetes camp itu ya. Kita pengen bikin lagi deh kayaknya kalau iya dok, bikin lagi dok. Iya. Jadi Kak, great moment sekali dokter karena dari teman-teman kita yang sesama diabetes ya dok ya. Jadi kita sharing bagaimana kalau misalnya terjadi hipo atau bagaimana sih aktivitas kesehariannya, dan ternyata teman-teman yang di camp kemarin contohnya Dailan itu adalah dia atlet sepak bola, terus Iman juga adalah seniman dokter. Aku tahu seniman waktu di Bandung, dok. beliau membacakan sajaknya. Baca puisi. Iya. Kamu bawa Jadi buku sajaknya nggak, Man? Oh, ada ini. Boleh bacain lagi dong. I'm so touched gitu dengan Iya, Man, baca lagi, Man. Iya. Biar teman-teman pada tahu, Man. Gitu. Iya, happy lah. Oh gitu ya. Sekarang banget nih. Atau nanti aja ini teh. Terakhir ya kita baca ya. Terakhir kita bacain ya. Pas lagi di ujung supaya kita tetap mengenang nih acara hari ini tanggal 10 November juga Hari Pahlawan. Tapi kita juga merayakan Hari Diabetes Sedunia. Dan teman-teman ini Widya Iman itu pahlawan diabetes deh. Betul-betul ya. Kalian betul-betul berkeinginan untuk membagi pengalamannya supaya mereka-mereka yang memang menjadi diabetesi dengan kadar gula darah yang naik, itu tetap stay on tune, stay on the track. Jadi nggak pergi kemana-mana. Dan akibatnya adalah bahwa komplikasi akan jadi lebih sedikit. Karena yang kita takutkan komplikasi sebetulnya. Ya, jadi kalau nggak ada komplikasi, cuma gula tinggi doang gitu ya, misalnya. Dengan berpikiran lebih positif. Seperti itu.